memahami ajaran Quran yang tujuannya agar kita dapat membelenggu setan, sehingga setan berhadapan dengan kita tidak berkutik. Kemarin subuh-subuh yang lalu, dua hal yang kita sampaikan berkenaan dengan kondisi setan yang tidak bisa dekat, nazun, ya, adalah kepada orang yang bertakwa. Kemudian nazun juga tidak bisa dekat kepada Rasulullah SAW. Hanya bedanya, kepada Rasulullah SAW memang tidak bisa dia mengganggu, ya, karena dilindungi Allah SWT. Kemudian kepada orang takwa memang dia pada posisi tidak dapat mengganggu, tapi kalau kita ikuti pikiran-pikiran yang terganggu itu, maka setan akan mendekat pada posisi massa, menyentuh, ya. Sekarang di dalam surah Al-Mu'minun ini kita berdoa, ya, jangan sampai dia pada posisi hamazah, ya. Hamazah artinya pada posisi dekat, ya, posisi dekat. Jadi posisi dekat, ya. Di dalam surah Al-Mu'minun mulai dari ayat 96, 97, 98, 99. Pertama kali kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, terutama kalau mau sholat itu sebelum takbir itu doanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul, dan katakanlah, Rabbi a'udzubika, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau, min hamazati syayatin, dari bisikan setan, oleh karena dia dekat, ya. Kemudian diulang lagi, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau, Rabbi ayyahdurun, dari kehadirannya, ayyahdurun. Nah, itu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum setan mendekat. Mari kita pahami ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Ini potongan ayat ini sama dengan yang sebelumnya, ya. Idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Tolaklah dengan sikap yang lebih baik terhadap kejahatan atau kesalahan. Ini suatu pribadi yang berakhlak mulia, ya.
Ini yang paling mulia. Dan pribadi seperti ini lebih cenderung menjamin memelihara silaturahmi. Ya, ini termasuk orang yang memelihara silaturahmi yang luar biasa. Ya, dia mendapat kedudukan istimewa. Ya, kita lihat ya. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami mengetahui, lebih mengetahui apa yang disifatkan pada kami, ya. Segala duga-dugaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam dugaannya. Maka itu di dalam tauhid, ya, termasuk dalam kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi akhlak itu dipelihara dalam berbagai dimensi, ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama umat Islam, kepada saudara yang dekat, kemudian akhlak kepada manusia lainnya, ya, walaupun dia agamanya beda, dan mengetahui sifat-sifat yang tidak terpuji, ya, dan mengetahui bagaimana mempunyai sifat yang mulia. Ada 7 dimensi akhlak itu, ya. Nah, ini bisa menolak, ya, kejahatan dengan melakukan kebaikan itu luar biasa. Orang ini istimewa, ya, dalam menjaga silaturahmi. Lebih tinggi lagi, ya. Kalau akhlak mulia ini lebih tinggi lagi dalam menjaga silaturahmi. Oleh sebab itu orang ini antara lain dijelaskan di dalam surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd surah ke 13. Surah Ar-Ra'd mulai ayat 19, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, ya. Jadi ini bentuk pertanyaan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita kenali dulu, ya, ini bentuknya apa, kalimat apa, gitu kan? Afaman ya'lamu annama unzila ilaika. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada engkau, ya, mir rabbika al-haq. Jadi orang ini tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
itu adalah kebenaran. Nih, ayat ini menggambarkan tingkat orang yang paham Al-Quran, ya, paham Al-Quran. Kaman huwa a'ma, ini dibandingkan ya seperti orang yang buta, ya, tentu tidak sama. Innama yadhkuru ulul albab. Ya. Sesungguhnya yang mengambil pelajaran itu adalah ulul albab. Ini termasuk orang ulul albab. Ulul albab itu kondisi orang yang hatinya bersih dan cerdas. Ya. Dalam Quran itu kita memperoleh beberapa kriteria orang. Ini termasuk orang yang berhati bersih dan cerdas. Ada orang yang hatinya lembut hatinya, itu ibadur rahman. Ya. Kemudian ada yang hatinya lembut, bersih, muhsinin, orang yang memperhatikan orang-orang yang lain. Ya. Kemudian orang yang dermawan, kemudian orang sabar. Nah, itu. Jadi bermacam-macam Allah menganugerahkan apa yang kita peroleh sehingga kita masuk kategori orang seperti itu. Ya. Ada orang yang dianugerahkan kecerdasan, hati baik, ada yang dianugerahkan dengan hati lembut, gitu, ya. Ada orang yang dianugerahkan ketegasan seperti Umar, misalnya, gitu, ya. Itu semua jalan-jalan yang kita tempuh. Jadi setiap orang tuh harus mengenali dirinya sebetulnya, ya. Dengan mengenali dirinya, dia akan berjalan, ya, menurut peta jalan ketakwaan yang akan dilaluinya melalui ayat-ayat Quran. Jadi ayat-ayat Quran itu membentangkan seluruh jalan-jalan sehingga mencapai tingkat ketakwaan yang paling tinggi. Dan setiap orang beda-beda. Jadi itulah peranan istighfar, ya. Peranan istighfar itu dua, yaitu istighfar orang-orang beriman dan istighfar orang-orang takwa. Nih saya berikan gambaran. Kalau istighfar orang-orang beriman adalah istighfar yang berkenaan dengan perilaku kita yang lalu-lalu, apa saja, ya, kita ingat dari kecil, kemudian remaja, apa yang merupakan kekurangan kita, dosa-dosa kita, gitu, ya, itu kita lakukan istighfar di dalam surah Al-Hadid ayat 21. Kemudian istighfar orang yang bertakwa itu istighfar yang merupakan hasil muhasabah, hasil gerak ilmu, iman dan amal. Jadi kita mungkin pada masa waktu muda dulu sembahyang kita itu kata orang Palembang itu lompat kijang, asal aja saja, ya. Mungkin maghrib, isya. Nah, kesalahan-kesalahan itu masuk istighfar. Tapi kalau kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan kita karena ilmu kita, ilmu yang bergerak, nah itu istighfar orang bertakwa. Dia sadar, oh dulu aku mengapa begitu kesalahan-kesalahan dalam arti kekurangan ilmu, ya, kekurangan amal, kekurangan iman, kekuatan iman. Itu istighfar orang yang bertakwa. Nah, di sini tergambar kita ulul albab itu
Ini definisi yang pertama, ya, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, ya. Dan orang-orang yang menghubungkan yang diperintahkan Allah, nah, itu silaturahmi, ya, agar dihubungkan, dan mereka takut pada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Adnin. Mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak-anak cucunya, sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ini gambarannya, ya. Jadi gambaran orang yang betul-betul melaksanakan doanya, ya. Doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang betul-betul melaksanakan doa itu, Tuhanku berikan, kurniakan kami istri-istri dan anak cucu yang qurrata a'yun, yang sedap dipandang mata, ya. Artinya mereka taat, mereka beribadah gitu, sehingga matanya sejuk melihatnya. Dan waj'alna, jadikan kami lil muttaqina imama. Ini orang yang bukan main cita-citanya gitu. Jadikanlah kami imam dari orang-orang muttaqin. Jadi dia minta menjadi pemimpin dari orang-orang muttaqin. Itu luar biasa. Kita doa terus, tapi doa saja gitu. Saya kira sebagai gambaran, ya, nanti kita dalami lagi dengan satu perkataan dari mulanya itu dari menghindari diri dari dekat dengan setan, nah, itu ya. Kalau nazgun memang jauh keadaannya, ya. Kalau kita diamkan, maka dia akan massa. Nah, ini kondisi kita mohon perlindungan dari Allah dari hamaza. Kalau istilahnya itu ya hadirlah, ya, membisikkan setan dalam kondisi setan hadir. Makanya di dalam sebelum sholat itu dianjurkan kita baca doa, ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi turun. 2 kali perlindungan kita itu diperkuat dengan ya Allah, lindungi, aku berlindung kepadamu dari kehadiran setan di dalam kita waktu sholat tersebut, ya. Saya kira mudah-mudahan kita akan lanjutkan besok, ya, pelan-pelan. Memang ini pembahasannya kelas tinggi dalam arti gini, kalau seperti misalnya dan orang yang sabar, nah, berarti dia punya kategori sabar.
sudah itu punya kategori menyambungkan silaturahmi yang paling tinggi. Nah, kalau orang yang berkategori menghubungkan silaturahmi yang paling tinggi, artinya orang berbuat jahat pun ya kepada dia, maka dia tolak perbuatan jahat itu dengan kebaikan. Walaupun perbuatan jahat itu, kezaliman itu bisa dibalas dengan yang setimpal, tapi tidak. Nah, itu pembahasan yang akan lebih mendalam ya, supaya dirasakan. Nah, bagaimana orang bisa membalas kejahatan, orang iri, orang dengki, orang memusuhi dia, dibalas dengan kebaikan. Bagaimana bisa begitu? Nah, itu ada ilmunya ya. Demikian juga sabar ada ilmunya. Ingat waktu kisah pertemuan antara Nabi Musa dan Khidir ya. Nabi Khidir Musa bilang, mudah-mudahan aku bisa sabar, katanya. Bagaimana mungkin kamu bisa sabar sedangkan ilmunya belum ada? Gitu ya. Artinya perlu ilmu ya. Saya kira mudah-mudahan kita semakin tekun, semakin menghayati, mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum